Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mahasiswa, berjumpa kembali bersama saya Mariana Safitri di mata kuliah Manajemen Data dan Informasi. Kita masuk ke pertemuan 14 yang merupakan pertemuan terakhir ya atau materi terakhir, yaitu tentang security, privacy, dan compliance. Compliance ini adalah sebuah kepatuhan ya. Baik. Tujuan dari kontrol keamanan merupakan mengamankan tipe data dan untuk menentukan klasifikasi data. Klasifikasi data sendiri memiliki beberapa dimensi. Untuk kontrol privasi dan keamanan, pertimbangkan untuk mengklasifikasikan data menjadi data kritis, prioritas tinggi, prioritas sedang, dan prioritas rendah. Data penting atau kritis dan prioritas tinggi merupakan item data yang secara material signifikan untuk mengambil keputusan. Selain itu, ada klasifikasi lainnya untuk menentukan kumpulan data sensitif versus tidak sensitif. Data sensitif sendiri di sini klasifikasi yang mencakup dari PII, Personally Identifiable Information, ya, yang merupakan informasi apapun yang terhubung dengan individu tertentu yang dapat digunakan untuk mengungkap ya identitas individu tersebut. Sebagai contoh, misalkan nomor jaminan sosial, kemudian nama lengkap ataupun alamat email ya. Tentunya seiring dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi informasi ya, dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi ya, jumlah PII yang dibagikan kepada organisasi tentunya semakin bertambah. Sebagai contoh, perusahaan mengumpulkan data pribadi pelanggan untuk memahami pasar mereka ya. Kemudian konsumen dengan mudah memberikan nomor telepon, kemudian alamat rumah mereka untuk mendaftar layanan dan belanja online sebagai contoh. Kemudian ada juga PHI, Patient Health Information ya, yang mengacu pada informasi kesehatan pribadi ya dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya adalah catatan fisik ya ataupun laporan medis, kemudian hasil tes lab, kemudian tagihan medis, kemudian juga catatan elektronik ya ataupun informasi lisan dari seorang dokter misalkan. Dan selain itu ada juga credit card information. Selanjutnya, penerapan model manajemen data bertingkat. Berikut ini adalah diagram yang mengilustrasikan perbedaan yang dapat dipertimbangkan saat menyusun dan mengelola kebijakan tata kelola data menurut klasifikasi data. Ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa klasifikasi data ada critical, high, medium, serta low. Ya. Di mana dari gambar ini dapat dijelaskan bahwa kebijakan serta pemantauan lebih ketat itu berlaku untuk data yang penting ya, ini strict governance policy ini berlaku ketat ya untuk data yang kritikal serta yang prioritas tinggi ya. Sedangkan untuk yang low priority data ya atau prioritas data yang rendah ini masuknya ke less strict ya. Tidak atau pemantauan dan kebijakannya lebih rendah ya. Seperti itu. Selanjutnya, aturan klasifikasi data. Kunci manajemen akses data terletak pada klasifikasi data. Tentukan kelas data untuk organisasi karena setiap organisasi berbeda. Selanjutnya, dapat mendefinisikan 4 kelas data tambahan, yaitu ada data penting, jenis data yang memiliki persyaratan, peraturan, pelaporan, dan kepatuhan tertinggi. Kemudian ada data prioritas tinggi, jenis data yang secara material signifikan bagi pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Kemudian mempertimbangkan informasi rahasia dan data rahasia. Ketiga ada data prioritas menengah,
ya, data yang biasanya dihasilkan atau digunakan sebagai hasil operasi sehari-hari dan tidak diklasifikasikan sebagai rahasia atau diklasifikasikan. Yang keempat ada data prioritas rendah, data yang biasanya tidak material dan tidak memiliki persyaratan penyimpanan. Selanjutnya, kebijakan keamanan Big Data. Big Data yang dikelola cloud memiliki tantangan baru. Yang pertama, mengamankan cloud atau arsitektur cloud, kemudian mengamankan aplikasi HOP dan open source, mengamankan cloud dimungkinkan untuk menerapkan sertifikasi HITRUST dan Cloud Security Alliance STAR. Untuk mengamankan aplikasi HOP, di sini Cloudera, Hortonworks, MapReduce, dan lain-lain. Dan open source, solusinya adalah menerapkan 4 pilar lingkungan HOP. Yang pertama, perimeter, amankan HOP di perbatasan. Sebagai contoh, membangun alat deteksi intrusi. Kemudian ada akses, batasi akses ke data berdasarkan peran dan keanggotaan grup. Kemudian ada visibilitas, pertahankan visibilitas data melalui manajemen metadata. Dan yang keempat ada perlindungan, terapkan enkripsi, tokenisasi, dan penyamaran data. Ini ada ilustrasi dari 4 pilar tadi ya, perimeter, akses, visibility, dan data. Yang pertama, keamanan big data, kontrol akses. Mekanisme kontrol akses untuk data cloud paling baik disajikan jika terintegrasi dan kompatibel dengan prosedur dan kebijakan keamanan yang ada. Akses pengguna ke data cloud tidak perlu berbeda dengan akses ke sumber data konvensional. Akses pengguna sebagai rangkaian kebijakan dan prosedur. Untuk mengaktifkan kontrol akses yang tepat, ditentukan keanggotaan pengguna dalam grup tertentu. Selanjutnya, peran pengguna ditentukan, keanggotaan grup dan peran bersama-sama memberikan kontrol granular atas hak akses, yaitu berupa baca, tulis, hapus, dan jalankan ke elemen data tertentu. Contoh, pertimbangkan pengguna biasa, John Doe, anggota grup HOR merupakan ilmuwan data. Berdasarkan informasi ini, alat keamanan seperti Sentry dapat dikonfigurasi untuk memberikan akses hanya baca ke data sensitif. Akses John Doe dikoordinasikan dengan hak aksesnya di Microsoft Active Directory sehingga konsisten di seluruh perusahaan dan dikelola secara terpusat. Selanjutnya, kebijakan utama masih dalam keamanan Big Data. Beberapa kebijakan keamanan di tingkat tinggi dan kunci untuk Big Data. Berikut daftar contoh kebijakan yang dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Yang pertama, kontrol keamanan pada HOP harus dikelola secara terpusat dan otomatis. Integrasikan keamanan HOP dengan alat IT yang ada, seperti Kerberos, Microsoft Active Directory, LDAP, login, dan infrastruktur tata kelola. Semua layanan intra-HOP harus saling mengautentikasi satu sama lain. Terapkan kontrol akses data ke HOP dengan menggunakan alat seperti Apache Sentry untuk menerapkan kontrol akses ke data sebelum dan sesudah ekstrak. Kemudian transform dan load. Ya. Selanjutnya, terapkan isolasi proses dengan mengaitkan setiap kode tugas ke UID pemilik pekerjaan. Hal ini memastikan bahwa akses pengguna diterapkan secara konsisten ke pekerjaan mereka di klaster. Yang keenam, pertahankan riwayat audit lengkap untuk HOP HDFS. Untuk alat dan aplikasi
aplikasi yang digunakan termasuk log akses pengguna. Jangan pernah izinkan transmisi data yang tidak aman melalui alat seperti HTTP, FTP, dan HSFTP. Terapkan autentikasi alamat IP pada transfer data massal head OP. Selanjutnya, terapkan izin head OP HDFS untuk kontrol data kasar. Di sini direktori, file, dan ACL seperti setiap direktori atau file dapat diberikan beberapa pengguna. Grup dengan izin file adalah baca, tulis, dan jalankan. Terapkan enkripsi ke data berbutir kasar, file, dan tokenisasi ke data berbutir halus atau kolom tabel. Selanjutnya, kebijakan perjanjian penggunaan data. Salah satu kebijakan yang harus ditetapkan oleh tata kelola data adalah perjanjian pengguna data. Ini adalah kesepakatan antara Dewan Tata Kelola Data dan pengguna yang memungkinkan pengguna mengakses data sebagai imbalan, mengharapkan dan mencantumkan sejumlah kebijakan yang disetujui pengguna untuk dipatuhi. Di bawah ini adalah daftar kebijakan yang dapat dipertimbangkan dalam perjanjian pengguna data. Pertama, semua data penting dan prioritas tinggi harus berkualitas, yaitu sumber terpercaya. Pertahankan kontrol perubahan aset data yang membutuhkan pemberitahuan lanjutan tentang perubahan skema data apapun. Kemudian, data steward setuju untuk memantau kualitas data dan kepatuhan metadata. Data steward memeriksa metadata untuk data pengguna secara berkala untuk memastikan data dengan status terpercaya memenuhi spesifikasi metadata untuk penyelesaian. Yang keempat, pengguna setuju untuk mendaftar serta memperbaharui metadata hub saat memuat data ke head OP. Data steward dapat memberi tahu pengguna dan mengeluarkan peringatan jika data mereka tidak memiliki informasi metadata yang memadai. Kelima, data pihak ketiga dan pihak keempat akan dikelola dan digunakan sesuai dengan perjanjian data dengan penyedia data pihak ketiga. Jika membeli data dari sumber pihak ketiga atau pihak keempat eksternal, kontrak biasanya dilengkapi dengan klausal dan batasan penggunaan tertentu. Kebijakan penyimpanan data harus diterapkan sesuai dengan kebijakan 2. Kebijakan penyimpanan data bervariasi dari satu negara ke negara lain. Pengguna setuju untuk menyelesaikan pelatihan tata kelola big data perusahaan. Administrator data steward atau cloud hanya boleh memberikan akses kepada pengguna setelah pengguna menyelesaikan pelatihan mereka tentang kebijakan tata kelola data. Selanjutnya, kebijakan operasi keamanan. Perubahan pada salah satu aspek dari kebijakan, alat atau konfigurasi, tentu dapat menimbulkan variasi ataupun penyimpangan yang sangat besar dari arah yang dimaksud. Oleh karena itu, penting untuk menyusun kebijakan operasional untuk mengoperasikan langkah-langkah keamanan untuk big data. Berikut adalah beberapa contoh kebijakan yang bisa diadopsi untuk mempertahankan operasi keamanan terbaik di kelasnya. Yang pertama, data steward ditugaskan dan bertanggung jawab untuk memberitahu admin keamanan cloud tentang pengguna onboarding ataupun offboarding untuk area bisnis mereka. Yang kedua, aktifkan kontrol akses butir halus ke elemen data, buat grup pengguna dan tetap. 3. Terapkan pemeriksaan kualitas data acak untuk validitas, konsistensi, dan kelengkapan. Laporkan masalah kualitas data ke Dewan Data. Saat meminta akses ke data head OP, pengguna harus mengirimkan formulir permintaan akses yang menunjukkan bahwa mereka telah menyelesaikan prasyarat sebelum mendapatkan akses yang diberikan. Formulir permintaan akses harus disetujui dulu oleh lini bisnis, dalam hal ini sebagai contoh divisi ataupun waralaba dan lainnya, data risk officer, ID pengguna ke grup yang sesuai. Berikutnya, semua alamat IP harus dianonimkan untuk melindungi data pengguna. Semua data sensitif
seperti PII harus dihilangkan identitasnya di RAW atau dienkripsi. Tokenisasi lebih disukai ketika kolom data atau bidang diketahui. Berikutnya, kembangkan dan pantau metrik kinerja untuk layanan dan instance peran di cluster cloud HOP. Selanjutnya, manajemen siklus hidup informasi. Mengelola data melalui siklus hidupnya mencakup proses truth, create, membuat, read, membaca atau melihat, kemudian update, memperbarui, dan delete, menghapus. Ada kebijakan tertentu yang berlaku untuk data selama siklus hidupnya yang mengatur penggunaan yang diizinkan, proses penanganan, dan aturan retensi. Berikut adalah beberapa aturan tingkat tinggi yang direkomendasikan sebagai dasar tata kelola information lifecycle management. Yang pertama, kebijakan untuk menyimpan data minimum dapat berbeda dari satu negara ke negara lain. Periode penyimpanan terlama harus diperbarui di tool Metadata Hub untuk semua kumpulan data. Yang kedua, jika reproduksi data dan hasil analitik di lain waktu, harus mengambil snapshot data dan model analitik dan melindunginya. Satu pendekatan adalah mempertahankan sandbox terpisah untuk snapshot data yang diperlukan untuk alasan kepatuhan hukum dan medis. Yang ketiga, sandbox snapshot data dikonfigurasikan hanya dengan hak istimewa akses admin. Tentukan pemulihan kerusakan CLUD, downtime, dan kebijakan kelangsungan bisnis. Melindungi data mungkin memerlukan duplikasi data lake di berbagai wilayah geografis. Yang kelima, prosedur pemulihan data harus menentukan bagaimana prosedur kegagalan dan kegagalan kembali akan bekerja. Bagaimana replikasi akan dipulihkan, proses pemulihan data, dan sinkronisasi data setelah situs yang gagal online. Berikutnya, pemantauan kualitas big data. Pemantauan kualitas data melibatkan inspeksi dan pengujian data saat melewati transformasi dan pergerakan di seluruh perusahaan. Tujuan dari pemantauan kualitas data adalah untuk memastikan bagaimana keakuratan dan kelengkapan dari data. Ekosistem HOP menawarkan banyak alat pemrosesan pipa data yang melaporkan log kesalahan sementara untuk ditinjau. Alat-alat ini dan beberapa praktek umum seperti menggunakan uji untuk mengatur saluran data dan melacak kesalahan pemrosesan di setiap tahap pemrosesan data, kemudian menggunakan HBase untuk merekam dan memelihara kesalahan yang terkait dengan kesalahan metadata, kesalahan pekerjaan pemrosesan data, dan kesalahan acara. Konfigurasikan alat untuk memberikan pemberitahuan dan peringatan kesalahan kualitas otomatis jika kesalahan dilaporkan dalam log. Kebijakan kualitas data. Masalah kualitas data merupakan tanggung jawab organisasi. Salah satu fungsi yang dipenuhi oleh data steward adalah memastikan bahwa data organisasi memenuhi spesifikasi kualitas data. Berikut adalah contoh kebijakan sebagai pedoman standar yang digerakkan oleh kualitas, aktivitas strategi untuk memastikan data dapat dipercaya. 1. Sumber terpercaya. Definisikan sebagai kumpulan data penting atau berprioritas tinggi yang memiliki definisi. Data yang lengkap dan akurat termasuk silsilah data. Silsilah data ini misalkan sumbernya dari mana, siapa yang menggunakan gitu ya. Dan kualitas kumpulan data diketahui. Yang kedua, sumber yang tidak sepenuhnya memenuhi definisi sumber. Definisi sumber terpercaya akan dianggap sebagai status tertunda hingga kumpulan data dipatuhi. Pelaporan atau analisis data status tertunda tidak diizinkan. Yang ketiga, pengelola data dapat menetapkan status tertunda atau terpercaya kumpulan data di metadata. Yang keempat, masalah kualitas data didefinisikan sebagai kesenjangan
antara karakteristik elemen data dan penyimpangan dari standar tata kelola data. Kelima, kebijakan harus mensyaratkan aplikasi berjenjang dari aturan tata kelola data ke data berdasarkan klasifikasi data. Data hub atau database lain dapat memelihara inventaris dan catatan model yang digunakan oleh ilmuwan data. Yang ketujuh, Dewan Tata Kelola Data dapat menentukan metrik kualitas data untuk organisasi. 8. Pengelola harus memelihara bukti kepatuhan terhadap kebijakan manajemen data dan standar, prosedur, dan proses pendukung. 9. Pengelola data bersama dengan petugas risiko data setiap tahun secara kontinu meninjau inventaris penggunaan data kritis atau prioritas tinggi dan perjanjian penggunaan data dengan domain tanggung jawab. Dan terakhir, dari kebijakan kualitas data adalah 10 data yang berstatus pending atau ditunda hanya bisa dipindahkan ke status trust atau status bersertifikat tergantung pada terminologi yang diadopsi, yaitu oleh pengguna data untuk area tanggung jawab mereka jika metadata selesai di alat metadata hub dan silsilah ke organisasi atau sumber terpercaya. Kemudian pemantauan dan pemeriksaan kualitas data lulus, dan terakhir periode retensi ditentukan. Baik, demikian materi di pertemuan 14 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.